got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. A few moments later. Baik, di sini kita akan membahas tentang teori dan praktik dalam perkembangan anak sekolah dasar. Teori apa saja sih yang penting dalam perkembangan anak sekolah dasar? Ada beberapa teori yang penting dalam memahami perkembangan anak sekolah dasar, yaitu 1. Teori Piaget tentang perkembangan kognitif. 2. Teori Vygotsky tentang perkembangan sosial. 3. Teori Erikson tentang perkembangan psikososial. 4. Teori Skinner tentang pembelajaran operan. 5. Teori Bronfenbrenner tentang ekologi perkembangan. 1. Teori Piaget tentang perkembangan kognitif ini dikembangkan oleh Jean Piaget. Teori ini menggambarkan bagaimana anak-anak mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia melalui proses konstruksi pengetahuan. Teori ini mencakup tahapan perkembangan kognitif seperti tahap sensori motor, praoperasional, konkret operasional, dan formal operasional. Tahapan-tahapan perkembangan kognitif yang dijelaskan oleh Piaget memberikan panduan tentang kemampuan anak-anak dalam memahami dunia di sekitar mereka. 2. Teori Vygotsky tentang perkembangan sosial. Lev Vygotsky mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan budaya mereka. Teori ini menekankan pentingnya peran orang dewasa dan lingkungan dalam membantu anak mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru. Salah satu konsep utama dalam teori Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal atau ZPD. ZPD mengacu pada jarak antara kemampuan seorang individu dalam menyelesaikan tugas secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan dari orang lain. 3. Teori Erikson tentang perkembangan psikososial. Erik Erikson mengemukakan bahwa setiap individu mengalami serangkaian krisis psikososial yang harus diatasi dalam setiap tahap perkembangan mereka. Teori ini menekankan pentingnya identitas, otonomi, dan hubungan sosial dalam perkembangan peserta didik. Teori ini memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh peserta didik dalam mengembangkan jati diri dan hubungan dengan orang lain. 4. Teori Skinner tentang pembelajaran operan. B.F. Skinner mengemukakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikutinya. Teori ini menekankan pentingnya penguatan positif dan negatif dalam membentuk perilaku dan pembelajaran peserta didik. 5. Teori Bronfenbrenner tentang ekologi perkembangan. Aurea Bronfenbrenner mengemukakan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh sistem ekologi yang melibatkan lingkungan mikro, meso, eksos, dan makro. Teori ini menekankan pentingnya pengaruh lingkungan sosial keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam perkembangan peserta didik. Teori ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami bagaimana faktor-faktor lingkungan mempengaruhi perkembangan individu. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa sih praktik yang penting dalam perkembangan anak sekolah dasar. Dalam perkembangan anak sekolah dasar, ada beberapa praktik yang penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka, yaitu 1. Memberikan dukungan emosional. 2. Memberikan dorongan kegiatan fisik. 3. Memberikan pendidikan yang berkualitas. 4. Mendorong kreativitas. 5. Membangun hubungan sosial. 6. Menjaga keseimbangan antara belajar dan bermain. 7. Mendorong kebiasaan membaca. 8. Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. 9. Menjaga komunikasi yang terbuka. 10. Memberikan contoh yang baik. 1. Memberikan dukungan emosional. Anak-anak membutuhkan dukungan emosional yang kuat dari orang tua dan guru. Berikan mereka perhatian, kasih sayang, dan dorongan positif untuk membantu mereka merasa aman, percaya diri, dan termotivasi. 2. Mendorong kegiatan fisik.
Aktivitas fisik sangat penting bagi perkembangan anak-anak. Dorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, bermain di luar ruangan, atau bermain aktif lainnya. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan motorik, kebugaran fisik, dan kesehatan yang baik. 3. Memberikan pendidikan yang berkualitas. Pastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas. Dukung mereka dalam belajar membaca, menulis, dan berhitung. Berikan mereka kesempatan untuk belajar melalui berbagai metode dan materi yang menarik. 4. Mendorong kreativitas. Anak-anak memiliki imajinasi dan kreativitas yang luar biasa. Dorong mereka untuk berkreasi melalui seni, musik, atau kegiatan kreatif lainnya. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan kreatif, berpikir kritis, dan mengekspresikan diri. 5. Membangun hubungan sosial. Anak-anak perlu belajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Dorong mereka untuk bermain dengan teman sebaya, bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler, atau berpartisipasi dalam proyek kelompok. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan empati. 6. Menjaga keseimbangan antara belajar dan bermain. Penting untuk menjaga keseimbangan antara waktu belajar dan waktu bermain. Anak-anak perlu waktu untuk beristirahat, bermain, dan bersenang-senang. Ini membantu mereka memperoleh energi, mengurangi stres, dan menjaga motivasi dalam belajar. 7. Mendorong kebiasaan membaca. Membaca adalah keterampilan penting yang perlu dikembangkan sejak dini, mendorong anak-anak untuk membaca buku, cerita pendek, atau materi bacaan lainnya. Ini membantu mereka meningkatkan kemampuan membaca, memperluas kosakata, dan mengembangkan imajinasi. 8. Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Berikan anak-anak kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan usia mereka. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan, bertanggung jawab, dan mandiri. 9. Menjaga komunikasi yang terbuka. Jaga komunikasi yang terbuka dengan anak-anak, dengarkan pendapat mereka, tanggapi pertanyaan mereka, dan berikan dukungan dalam mengatasi masalah. Ini membantu membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara anak dan orang dewasa. 10. Memberikan contoh yang baik. Jadilah contoh yang baik bagi anak-anak. Tunjukkan nilai-nilai positif, perilaku yang baik, dan sikap yang baik. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat dari orang dewasa di sekitar mereka. Sekian dari hasil video saya. Semoga apa yang saya sampaikan sangatlah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.